Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biaya modal. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yulia Fariza dengan NIM 137, Benger Sardo Sinaga dengan NIM 138, Ulfa Rofiah dengan NIM 139, Safira Nurul Fajriyati dengan NIM 140. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian biaya modal. Biaya modal adalah tingkat pendapatan minimum yang diisyaratkan oleh pemilik modal. Biaya modal juga diartikan biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Besar kecilnya biaya modal suatu perusahaan tergantung pada sumber dana yang digunakan perusahaan. Yang pertama ada biaya modal istimewa. Saham istimewa memiliki sifat yang sama dengan utang dan saham biasa. Sifatnya sama dengan utang karena dividen saham istimewa jumlahnya tetap dinyatakan sebagai persentase tertentu dari nilai nominal. Dan sama dengan saham biasa karena saham istimewa tidak mempunyai waktu jatuh tempo. Besar kecilnya biaya modal saham istimewa diukur dengan rumus KP sama dengan D dibagi PO dikali 100%. KP yang dimaksudkan adalah biaya modal saham istimewa, D yaitu dividen saham istimewa, PO adalah harga pasar saham istimewa. Contoh, misalkan perusahaan Beta menerbitkan saham istimewa dengan nilai nominal 2.000 dan dividen sebesar 20% dari nilai nominal. Saham istimewa dijual dengan harga 4.000. Dengan demikian, biaya modal saham istimewa adalah KP sama dengan 400. 400 tersebut didapat dari nilai nominal 2.000 dikali dengan dividen sebesar 20%, hasilnya 400, dibagi dengan 4.000 dikali 100%, hasilnya adalah 10%. Biaya modal laba ditahan. Perubahan dapat membelanjai investasinya dengan dana yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu berupa laba yang ditahan. Secara teoritis, biaya laba modal ditahan sama dengan biaya modal saham biasa, yaitu sebesar tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dibelanjai dengan saham biasa. Perbedaannya hanya pada biaya emisi. Oleh karena itu, biaya modal laba ditahan dapat dihitung dengan rumus KP dibagi dengan KR kali G dibagi dengan PO dengan keterangan KR sama dengan biaya modal laba ditahan. Selanjutnya yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. Biasanya suatu investasi tidak hanya dibelanjai dengan satu sumber dana, tetapi menggunakan kombinasi beberapa sumber dana, misalnya utang, saham istimewa, dan saham biasa. Pada kasus yang demikian, maka biaya modal perusahaan harus dihitung berdasarkan biaya modal rata-rata tertimbang, yaitu Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Jadi dapat kita lihat ada rumusnya dengan keterangan WI yaitu proporsi sumber dana I dalam struktur modal, CCOCI yaitu komponen cost of capital dari sumber dana, N yaitu jumlah jenis sumber dana dalam struktur modal, dan I yaitu jenis sumber dana dalam struktur modal. Yang selanjutnya, marginal cost of capital. Perusahaan yang telah menentukan struktur modal optimal, contohnya, anggap perusahaan merencanakan investasi sebesar 100 juta. Kebutuhan dana tersebut akan dibiayai dengan utang 30%, saham istimewa 10%, dan modal sendiri 60%. Modal sendiri dapat dipenuhi dari dua sumber, yaitu laba ditahan dan penerbitan saham biasa baru. Misalkan biaya modal dana yang berasal dari utang setelah pajak sebesar 6%, biaya modal saham istimewa 10%, dan biaya modal laba ditahan 15%. Dengan asumsi apabila modal sendiri dapat dipenuhi dari sumber laba ditahan, maka biaya modal rata-rata tertimbang yaitu WACC sama dengan 0,3 dikali 6% ditambah 0,1 kali 10%
ditambah 0,6 kali 15%, yaitu hasilnya 11,8%. Jika laba ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dana yang berasal dari modal sendiri, dan perusahaan harus menerbitkan saham biasa baru dengan biaya modal lebih mahal, yaitu 16%. Dengan menerbitkan saham biasa baru, biaya modal rata-rata tertimbang menjadi WACC sama dengan 0,3 kali 6% ditambah 0,1 kali 10% ditambah 0,6 kali 16%. Dengan demikian, akan terjadi peningkatan WACC dari 11,8% menjadi 12,4%. Permasalahannya, berapa jumlah dana yang dapat diperoleh perusahaan? Contohnya, perusahaan memperoleh laba sebesar 20 juta, dan perusahaan menetapkan kebijakan membayar dividen sebesar 40% atau 8 juta, dan laba ditahan sebesar 60% atau 12 juta. Berapa banyak jumlah dana baru yang terdiri dari utang saham istimewa dan laba ditahan 12 juta yang bisa diperoleh sebelum jumlah laba ditahan melampaui dan memaksa perusahaan menerbitkan saham biasa baru atau breakpoint. Misalkan jumlah dana baru sebesar X dan 0,6 dikali X sama dengan laba ditahan sama dengan 12, maka X dapat dihitung. Breakpoint sama dengan X sama dengan return earning per equity fraction sama dengan 12 juta per 0,6 sama dengan 20 juta. Total dana yang diperoleh perusahaan sebelum terjadi peningkatan WACC adalah sebesar 20 juta yang terdiri atas utang baru 0,3 dikali 20 juta sama dengan 6 juta, saham istimewa 0,10 dikali 20 juta sama dengan 2 juta, laba ditahan 0,60 dikali 20 juta sama dengan 12 juta, yang jika ditotal sama dengan 20 juta. Jika kebutuhan dana perusahaan lebih besar dari 20 juta, maka 60%-nya harus berupa modal sendiri yang diperoleh dari penerbitan saham baru dengan biaya sebesar 16%, sehingga WACC akan meningkat menjadi 12,4%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.